Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Deli Meda Saputri dengan MPM A1A022043 dalam program studi pendidikan Bahasa Indonesia. Saat ini saya akan membuat rangkuman mengenai mata kuliah analisis wacana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Noermanza MPD. Nah, untuk konsep wacana sendiri, wacana merupakan rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proporsi satu dengan yang lainnya sehingga membentuk kesatuan. Selain itu juga, wacana merupakan satuan bahasa yang paling besar yang digunakan dalam berkomunikasi. Satuan bahasa di bawahnya secara berturut-turut seperti kalimat, frasa, kata, dan juga bunyi, di mana rangkaian bunyi itu membentuk kata. Sedangkan rangkaian kata membentuk frasa, rangkaian frasa membentuk klausa, rangkaian klausa membentuk kalimat, dan rangkaian kalimat itu membentuk wacana. Jadi semuanya itu bisa lisan dan juga tulis. Nah teman-teman, untuk analisis wacana sendiri, analisis wacana telah berkembang sejak awal tahun 1970-an. Analisis wacana itu adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang penggunaan bahasa yang nyata dalam tindak komunikasi, teman-teman. Nah, tentunya analisis wacana ini mengkaji penggunaan bahasa dengan konteks penggunaannya. Nah, teman-teman, untuk memahami sebuah wacana, kita perlu mengkaji dan memperhatikan semua unsur yang terlibat dalam penggunaan bahasa nih, teman-teman. Nah, penggunaan bahasa ini disebut dengan konteks dan juga konteks. Untuk konteks sendiri, itu mencakup segala hal yang ada di lingkungan penggunaan bahasa. Tapi, konteks itu lebih mencakup pengetahuan tentang pada dunia. Sedangkan konteks sendiri merupakan teks yang mendahului atau mengikuti teks. Nah teman-teman, tentu fungsi bahasa dalam komunikasi itu ada seperti fungsi ekspresif, fungsi direktif, fungsi informasional, fungsi metalingual, terus juga interaksional, terus juga kontekstual dan juga puitik. Itu adalah fungsi-fungsi bahasa dalam komunikasi, teman-teman. Selain itu juga, wacana ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama kayak berdasarkan saluran yang digunakan seperti wacana lisan ataupun tulisan. Selain itu juga kalau berdasarkan peserta komunikasi seperti monolog, dialog, ataupun prolog. Nah, selain itu juga untuk kalau berdasarkan tujuan komunikasi, wacana itu ada wacana deskripsi, terus juga wacana eksposisi, argumentasi, terus juga ada persuasi, dan juga narasi nih teman-teman. Ada juga kohesi dan koherensi dalam wacana, di mana kalau kohesi itu adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai oleh penggunaan unsur bahasa. Kohesi wacana ini sendiri itu ditentukan oleh hubungan yang tampak antar bagiannya. Hubungan yang ditandai dengan menggunakan alat kohesi yang berupa penanda formal itu belum menjamin tersusunnya wacana dengan baik nih teman-teman. Agar wacana yang kohesif itu baik, perlu dilengkapi dengan koherensi tentunya. Nah, untuk koherensi sendiri itu adalah kepaduan hubungan maknawi antara bagian-bagian dalam wacana nih teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, untuk teori dan pendekatan analisis wacana itu sendiri, yang pertama ada pendekatan struktural, di mana ini adalah melihat struktur teks. Lalu ada juga pendekatan kritis atau analisis ideologi dan kekuasaan dalam wacana. Selanjutnya ada pendekatan fungsional teman-teman, atau fungsi bahasa dalam komunikasi. Nah, tentu semua pendekatan ini sangatlah kompleks. Nah, teman-teman, selanjutnya ada analisis wacana dan juga karakteristiknya. Contohnya, wacana lisan, karakteristiknya yaitu intonasi, jeda, dan repetisi. Sedangkan untuk analisis percakapan, itu ada pada wacana dan juga pidato. Lalu untuk wacana tulis dan karakteristiknya, di mana karakteristiknya yaitu susunan paragraf ataupun gaya bahasa, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk studi teksnya, itu bisa seperti cerpen dan juga artikel. Kalau untuk praktik analisis wacana sendiri, itu menjelaskan bahwa menganalisis wacana menggunakan teori yang sudah kita pelajari. Supaya apa? Supaya semuanya bisa menjadi lebih konkret. Nah, untuk studi kasusnya, itu bisa seperti teks berita, pidato, politik,
iklan, atau komunikasi kita sehari-hari teman-teman. Dimana tujuan pembelajaran analisis wacana ini untuk memahami konsep dasar wacana dan juga elemen-elemennya. Yang kedua, itu supaya kita dapat menguasai teknik analisis wacana dengan baik itu secara tulisan maupun lisan, teman-teman. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kritis dalam menilai pesan yang terkandung dalam sebuah komunikasi, teman-teman. Yang keempat, menerapkan teori wacana pada berbagai jenis teks dan tuturan untuk mengidentifikasi aspek sosial, aspek budaya, dan juga ideologi, teman-teman. Nah, untuk metode pengajarannya, itu ada teori, ada diskusi, ada praktik, dan juga proyek di mana kita harus membuat laporan dari sumber yang nyata dan jelas. Nah, untuk evaluasi pembelajarannya nih, teman-teman, ada ujian teori, di mana kita seperti tes pemahaman tentang konsep dasar wacana ini sendiri. Yang kedua, ada tugas praktik atau tugas analisis praktik. Dan yang ketiga, tentunya ada presentasi, di mana ini semua menguji tes pemahaman kita tentang sebuah wacana. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjabaran atau penjelasan mengenai mata kuliah analisis wacana yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Video ini saya buat guna untuk melengkapi tugas mata kuliah analisis wacana saya, karena kemarin saya mengikuti MBKM pada program Kampus Mengejar Angkatan 8. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami analisis wacana. Terima kasih. Dadah!